Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan bayanun linnas wa mau'izatun lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur atas segala nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini saya dikasih tema tentang peningkatan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sebelum tadi pagi ketika saya pulang isi tausiah subuh di As-Salam, Masjid As-Salam, saya melihat ada tema di depan masjid kita tentang fitnah akhir zaman. Saya berpikir ini fitnah yang akan saya bawakan. Tapi tadi di WA fitnah apa? Temanya tentang kualitas, dan ini juga hal yang sangat penting karena kita dihadirkan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak 1 tahun penuh, tidak 9 bulan, 7 bulan, 2 bulan, tapi hanya 1 bulan. Waktu yang singkat bagi hamba-hamba Allah yang memang sejak lama menunggu kehadiran Ramadan, terutama bagi kita-kita yang sadar benar bahwa hidup di muka bumi ini penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kesalahan. Segala aktivitas kita lakukan untuk menuju kebaikan, tetapi dalam perjalanannya begitu banyak dosa yang sengaja atau tidak lewat mata kita, lewat telinga kita, bahkan lewat gerak hati kita menimbulkan dosa-dosa, bisa menjadi dosa besar, bisa menjadi dosa kecil. Walaupun kita orang beriman tidak akan mengenal istilah besar dan kecil, karena justru dosa yang dianggap ringan itu menjadi dosa yang paling berbahaya dan menjadi dosa besar, karena semakin bertambah banyak tidak terasa. Nah jamaah sekalian, oleh karena itulah maka di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang memang ingin meningkatkan kualitas imannya, ingin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, pasti yang diutamakan adalah kualitas ibadah kita. Kalau tadi Pak Samad menyampaikan tentang program-program di Masjid Nurul-Haq itu berkaitan dengan meningkatkan kualitas kita di samping kuantitas kegiatan, karena menghadirkan penceramah dalam rangka untuk kualitas ibadah kita, karena begitu banyak tausiah-tausiah yang diberikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama untuk memberikan pencerahan kepada kita agar bulan Ramadan ini tidak pergi sia-sia seperti yang digambarkan Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga, dan itu yang kita khawatirkan. Maka kualitas menjadi penting, karena umat Islam menyikapi kehadiran Ramadan ada yang menyikapinya dengan biasa saja, rutinitas tahunan yang datang dan disambut dengan biasa-biasa saja. Dia puasa, dia sholat seperti biasa, bahkan kuantitas tidak ditingkatkan apalagi kualitas. Tapi bagi kita orang-orang yang senantiasa ingin mendapatkan dan meraih nilai Ramadan yang memang sejak awal peluang itu diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa target utama bukan main-main. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gelar, titel, kehormatan yang sangat terhormat, yang itu puncaknya adalah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari azab api neraka. Sehingga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan perlu berkualitas. Setiap keinginan untuk mendapatkan kualitas yang baik harus diilmui. Tidak bisa dengan hanya kita mendengar, menyaksikan, tapi harus diilmui betul bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan memang sudah menjadi tuntunan, menjadi perintah, menjadi ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya. Kita sama-sama tahu ketika masuk bulan suci Ramadan begitu banyak aktivitas yang kita lakukan, baik yang menyangkut ibadah mahdhah, semua menjadi meningkat. Sholat kita,
sholat sunnah-sunnah kita, bacaan Quran kita, zikir kita, tahlil, tahmid, dan segala macam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita lebih kita khusyukkan. Karena apa? Sejak awal begitu datang bulan Ramadan, Rasulullah sudah menyampaikan dalam khutbah menyambut Ramadan, wahai manusia, telah datang bulan yang penuh kemuliaan, bulan Allah, bulan yang membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Dan di bulan Ramadan itu kita diundang menjadi tamu Allah untuk mendapatkan jamuannya dan akan mendapatkan kemuliaannya. Kalau sudah ada informasi seperti itu, kita masih juga melakukan puasa ibadah Ramadan dengan cara orang awam, dengan biasa-biasa saja, maka kita akan menjadi manusia yang merugi. Bukan kata Rasulullah, "Man kana yaumuhu mithla amsihi wa huwa khasir." Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Karena apa? Ternyata Ramadan dihadirkan tidak meningkatkan kualitas kita, tetapi justru malah kita berlaku sama seperti tahun lalu, bahkan bisa jadi menurun. Maka kualitas menjadi penting. Karena itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang berpuasa dengan cara biasa saja, pasti tidak akan bertahan lama. Ketika puasa pertama di masjid saya minta maaf, saya tidak menyiapkan tempat lain kecuali masjid ini. Silakan yang tidak muat sholat di luar masjid. Alhamdulillah karena terasnya habis diperbaiki, sholat di luar masjid. Tapi hanya bertahan 3 hari. Setelah itu mulai berkurang dan terus maju. Nah jamaah sekalian rahim, itu yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang memang luar biasa, menyambut Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi menyambut Ramadan dengan keimanan, dengan keilmuan, dengan penuh pengharapan, menyambut Ramadan dengan penuh perhitungan, dihitung betul. Bahkan yang sudah biasa tadarus Al-Quran, ya, ini sudah masukin hari tarawih ke-7, sudah menghitung, sudah khatam belum saya. Target kita berapa juz dalam 1 bulan ini? Itu selalu akan menjadi perhitungan. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan seperti kata Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, di mana hari-harinya adalah hari yang paling mulia, malam-malamnya adalah malam yang terbaik, dan waktu-waktunya adalah saat-saat yang sangat bermanfaat buat kita, waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu yang utama yang dipersiapkan oleh Allah kepada seorang hamba yang bernama manusia. Oleh karena itulah para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita masih berada di malam yang ke-7. Tentu saja kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki hari-hari yang barangkali bagi orang awam adalah sudah hari-hari yang mulai merasa melelahkan. Karena memang orang yang awam biasanya itu kalau sudah masuk 15 ke atas sudah mulai melelahkan, mulai jenuh. Ya. Apalagi kalau sudah sholatnya mulai agak panjang, ya, sudah mulai jenuh. Ya. Tapi bagi orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, ingin mengharapkan kualitas yang baik di bulan Ramadan ini, pasti semuanya akan menjadi sebuah kebaikan ketika mereka bisa meningkatkan segala kualitas ibadah mereka, baik yang menyangkut ibadah maqdha maupun ghairu maqdha. Yang maqdha seperti yang kita kerjakan pada malam hari ini, yang ghairu maqdha tentu saja tadi disampaikan. Di antaranya urusan-urusan muamalah, kepedulian kita kepada sesama, fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Bahkan yang jauh dari tempat kita masih banyak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan bantuan dan pertolongan akibat bencana perang, bencana alam, banjir bandang, dan lain sebagainya. Di penjuru bumi ini begitu banyak, di bumi Indonesia juga begitu banyak saudara-saudara kita yang ketika masuk bulan Ramadan dia kebakaran, rumahnya habis, tidur di tenda, dan itu perlu perhatian kita kalau ingin meningkatkan kualitas di bulan suci Ramadan. Tingkat infak, sedekah, zakat kita menjadi sangat penting buat mereka dimanapun mereka berada. Ketika kita tahu bahwa itu memerlukan pertolongan kita,
kita harus membantu mereka sebatas kemampuan yang ada pada kita. Yang mampunya langsung punya uang, langsung diberikan uang. Yang tidak punya uang tak bisa mengkoordinir umat Islam untuk mengumpulkan dana, itu juga menjadi hal yang penting, karena begitu banyak orang yang punya dana mau membantu tapi tidak tahu kemana dia harus membantu. Maka lewat lembaga-lembaga sosial, lewat lembaga-lembaga amil zakat, lewat lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial, itu menjadi sarana buat mereka untuk melakukan kebahagiaan. Jadi kita akan menjadi wasilah buat mereka untuk kebaikan-kebaikan orang lain, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua, khususnya masih di awal-awal Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan akan benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut ibadah mahdhah, yang urusan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ghairu mahdhah, yang kaitannya urusan muamalat, urusan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga itu akan menjadi kepentingan bersama, menjadi manfaat buat seluruh umat Islam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.